Sekarang kita bahas modul 7 mengenai penetapan harga transfer. Oke, teori dasar harga transfer. Yang pertama yaitu teori dasar harga transfer. Kapan kita melakukan harga transfer atau kapan harga transfer itu terjadi? Yang pertama, jika suatu perusahaan terdiri dari beberapa segmen produksi atau divisi, maka mereka akan melakukan yang namanya harga transfer. Mereka akan melakukan transaksi transfer. Contohnya dalam sebuah organisasi terdapat divisi komponen dan divisi komputer, di mana divisi komponen ini akan menjual hasil produksinya, yaitu berupa komponen, ke divisi komputer untuk dirakit. Harga jual ini disebut harga transfer. Jadi di sini sudah jelas ya, ada saat kita membuat komputer, ada yang membuat komponennya, ada dua divisi, yang membuat komponennya dengan yang merakit komputernya. Yang membuat komponennya ini nanti akan menjual komponen hasil produksinya kepada divisi komputer untuk dirakit. Divisi komponen ini tidak cuma-cuma memberikan komponennya kepada divisi komputer, karena dia semacam menjual. Di sini tetap ada harga yang harus dibeli oleh divisi komputer, semacam itu. Harga ini yang disebut harga transfer. Kemudian tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama yaitu untuk memotivasi manajer. Karena apa? Dengan adanya harga transfer, manajer bisa menentukan atau bisa memilih berusaha untuk mencari harga yang terendah. Misalnya dia adalah divisi perakitan atau divisi komputer, seperti itu. Kemudian untuk memberikan insentif kepada manajer agar mengambil keputusan yang diharapkan sejalan dan konsisten dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, menyediakan basis penilaian dan penghargaan yang adil bagi manajer. Nah, tujuan dari masing-masing manajer divisi ini dengan catatan harus memperhatikan tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Tidak boleh nanti manajer dari divisi ini mempunyai tujuan untuk keuntungan divisinya biar banyak keuntungannya, tetapi secara keseluruhan perusahaan rugi. Nah, itu tidak baik. Itu bukan merupakan tujuan dari harga transfer. Semacam itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang adalah syarat untuk menetapkan harga transfer. Yang pertama, manajemen pusat dari induk perusahaan akan mengukur keberhasilan divisi dari kontribusi laba divisi atau cabang kepada perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua,
Manajer divisi harus memiliki motivasi dan pola pikir untuk mengejar laba tinggi. Yang ketiga, divisi mempunyai otonomi dalam keputusan bisnis dan administrasi, namun kebijakan secara keseluruhan tetap dipegang oleh pusat. Jadi kan tadi kita berbicara mengenai divisi, contohnya divisi komponen dan divisi komputer. Masing-masing dari mereka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang Mbak Dewi. Kita langsung mulai aja, selamat bergabung. Oke. Masing-masing divisi mempunyai otonomi sendiri, mempunyai kebijakan sendiri dalam keputusan bisnis dan administrasi. Namun kalau kebijakan yang lain-lain secara keseluruhan tetap dipegang oleh pusat. Seperti itu. Kemudian ada masalah tentang harga transfer. Yang pertama, evaluasi kinerja. Manajer divisi yang mengambil keuntungan dari kerugian divisi lainnya. Yang kedua, keselarasan tujuan. Tindakan yang memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, terpeliharanya otonomi divisi atau cabang. Pusat tidak ikut campur. Yang pertama, evaluasi kinerja. Jadi salah satu masalah yang ditimbulkan kalau ada harga transfer itu, salah satu divisi itu mengambil keuntungan dari divisi lainnya. Misalnya divisi komponen, dia menjual harga yang sangat tinggi sehingga memberikan keuntungan pada divisi komponen tersebut, tetapi justru divisi komputernya malah rugi karena harganya terlalu tinggi. Seperti itu. Nanti ada kasus lagi bagaimana kalau dibandingkan dengan harga di luar, bukan harga di dalam organisasi, karena komponen sama komputer ini kan satu organisasi, satu perusahaan, tapi berbeda divisi. Satu perusahaan berbeda divisi, harusnya mereka saling bekerja sama agar, maksudnya saling bekerja sama itu si pembeli atau si divisi komputer itu membelinya tidak terlalu mahal, divisi komponen tidak menjual terlalu rendah, tetap dapat untung tapi juga tidak rugi, seperti itu. Jadi diusahakan kedua belah pihak itu mendapat keuntungan. Kemudian keselarasan tujuan. Tindakan mengenai harga transfer memaksimalkan keuntungan keseluruhan perusahaan, tidak hanya salah satu dari divisi. Seperti itu. Kemudian terpeliharanya otonomi divisi atau cabang, pusat tidak ikut campur. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa setiap divisi mempunyai otonominya, tetapi untuk keputusan atau kebijakan secara keseluruhan pusat tetap ikut andil dalam hal tersebut. Seperti itu. Sekarang dalam harga transfer itu terdapat harga transfer minimum dan ada harga transfer maksimum. Harga transfer minimum itu atau disebut dengan the minimum transfer price, disebut atau floor price. Floor itu lantai itu di bawah, berarti minimum. Yaitu harga transfer yang bersedia diterima oleh divisi penjual, sehingga tidak rugi jika dibandingkan dengan menjual di luar perusahaan. Maksudnya kalau kita adalah penjual, kita mempunyai harga minimal saya mau jual dengan harga 10.000 misalnya, itu sudah minimal. Kalau di bawah 10.000 saya bisa rugi, kalau di atas 10.000 it's okay, saya dapat untung